Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum pelajaran dimulai, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Ibu mulai, kita absen dulu ya. Baik, berarti hadir semua ya. Untuk materi kemarin kita membahas tentang mengenai puisi ya, dan materinya juga sudah selesai, tugas kalian juga sudah sangat baik dalam membuat puisi. Untuk selanjutnya kita lanjut ke bab 6. Bab 6 yaitu menulis teks pidato. Iya, betul. Sebelumnya di sini ada yang udah tahu belum sih apa itu teks pidato? Sini ya. Apa sih itu menulis teks pidato? Sebelum itu menulis pasti kalian sudah paham menulis itu seperti apa. Nah, kita di sini bahas ke teks pidato. Teks pidato itu apa sih? Teks pidato adalah teks yang berupa meluangkan atau mengungkapkan ide serta gagasan. Maksudnya gimana? Maksudnya meluangkan ide serta gagasan. Jadi di teks pidato itu sebelum kalian menulis, pastinya kalian harus tahu apa sih yang akan kalian bahas dalam menulis teks pidato. Nanti kita berpidato itu, kita berhadapan dengan orang banyak. Karena itu dalam berpidato itu kita mengisi di sebuah acara, baik acara formal maupun acara informal. Nah, teks pidato itu ada strukturnya. Apa aja sih? Yang pertama, itu ada pembukaan. Pembukaan itu ada di bagian mana? Ya, betul, ada di bagian paragraf pertama. Selanjutnya ada ada isi. Isi di mana sih? Di paragraf paragraf kedua dan 3. Maksudnya 2 dan 3 itu kemungkinan teks pidatonya itu bertemakannya panjang. Jadinya dia bisa ada 2-3 paragraf untuk menyampaikan isi dari pidato yang akan disampaikan sama orang yang ingin berpidato. Baik, yang ketiga ada penutup. Iya, tentunya penutup pasti di paragraf terakhir. Ya,
Nah, contoh pembukaan itu seperti apa sih? Seperti salam, sapa. Ya, pokoknya contohnya ada di buku ya, silakan dibaca. Nah, isinya itu kalian itu berpidatonya tentang apa? Itu kalian yang sampaikan. Itu mengenai apa? Dan pastinya ada dampak, ada manfaat dari pidato tersebut. Selanjutnya ada penutup. Penutup itu adalah akhiran dari kalimat. Kalimat apa? Kalimat dari pidato yang disampaikan pada isi. Nah, setelah isi pasti ada penutup. Maksudnya penutup itu di sini kesimpulan dari isi teks pidato tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, mengerti semuanya sudah jelas ya? Ya baik, silakan dipelajari saja. Jadi pidato itu juga ada bermacam-macam, seperti pidato sambutan, pidato perpisahan, dan pidato peresmian. Contohnya pidato perpisahan itu seperti apa sih? Ya misalnya kayak acara-acara pelepasan sekolah, seperti itu. Nah, cara membaca pidato itu gimana sih? Nah, jadi caranya itu intonasi kita harus jelas. Yang pertama. Yang kedua, gestur tubuh. Gestur tubuh itu gimana sih? Ya nggak kayak kita diri kaku aja. Gestur tubuh itu maksudnya kita kayak menjelaskan dari isi-isi teks pidato itu apa yang telah kita sampaikan agar para audiensnya mengerti dan paham. Dan penggunaan bahasa itu kita tidak usah terlalu sulit, bisa menggunakan bahasa sehari-hari ataupun bahasa yang sekiranya mudah untuk dimengerti. Nah, selanjutnya itu ada kayak khalayak gitu. Khalayak itu kayak semacam banyak orang. Jadi kalian menyampaikan teks pidato itu bukan kayak antar teman atau berdua atau bertiga. Tolong dengerin ya. Saya mau berpidato misalnya kayak gitu. Itu nggak bisa. Itu mah kayak kalian jatuhnya kayak main-main. Jadinya kalau misalnya membaca teks pidato itu di orang-orang banyak kan, yang tadi saya sebutkan seperti kayak acara peresmian, acara pelepasan, ataupun acara-acara sambutan untuk acara-acara resmi. Jadi seperti itu. Baik, sudah mengerti semua ya? Silakan dikerjakan tugasnya untuk membuat teks pidato dengan temanya bebas. Baik, itu sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian mengerti maksud dan tujuan dari mempelajari teks pidato ini. Ibu rasa cukup. Baik, silakan merapikan bukunya. Kita berdoa. Sebelum berdoa, tolong ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Siap. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.